Tristan, please buka pintunya, kita harus ngomong, Tristan. Tristan, jangan kayak gini dong, jangan kayak anak kecil, kita harus ngomong, Tristan. Tristan. Apa yang kamu mau bicarakan? Aku tahu Oma mau misahin aku dari Pangeran. Karena Oma tahu kalau aku sakit kista ovarium. Saya menginginkan perempuan sempurna yang bisa jadi pendamping Pangeran. Aku sadar, Oma, kalau aku emang gak sempurna. Tapi aku sangat mencintai Pangeran, Oma. Dan aku berharap Oma bisa buka hati Oma buat hubungan aku sama Pangeran. Dan merestui hubungan kita berdua. Kalau saya merestui kamu dan Pangeran, itu sama saja artinya saya membiarkan garis keturunan saya berhenti sampai di Pangeran. Cincin yang saya pakai ini bukan cincin pura-pura. Dan juga saya udah kirimin foto ke kamu. Aku rasa itu bukti yang sangat jelas. Kenapa ketawa ya? Enggak. Sorry. Dari tadi gue tuh nggak bisa tahan tawa, tau nggak? Pangeran bilangin gue kalau misalnya pertunangan kalian berdua tuh cuma sandiwara doang. Biar omanya Pangeran nggak gangguin Putri sama Pangeran. Sumpah lo tuh halunya kebangetan ya. Apa maksud kamu? Kenapa kamu bilang tadi pertunangan kamu itu hanya pura-pura? Coba kamu jelaskan. Maura pura-pura, Oma. Maura sengaja pura-pura tunangan sama Tristan supaya saya sama Putri bisa bersama. Tapi terlebih dari itu, Maura melakukan itu semua karena dia emang sayang sama Tristan. Jadi waktu itu Tristan memang pura-pura melamar kamu. Pertunangan itu memang pura-pura, Oma. Tapi perasaan aku sama Tristan itu gak pura-pura, Oma. Jadi aku anggap pertunangan itu pertunangan serius. Sampai kapanpun, aku gak akan berhenti untuk memperjuangkan cintaku ke Tristan, Oma. Permisi. Maura, tunggu sebentar, Maura. Gue jadi nggak enak sama Maura. Gue ngasih tahu soal tunangan bohongan itu ke Mel nggak ada maksud apa-apa. Entah sampai kapan gue harus jalanin complicated relationship kayak gini. Kamu baik-baik aja kan? Yes, I'm fine kok. Thanks for asking. Wait, ini kita mau kemana deh? Ini kan jalannya bukan ke arah kantor. Saya mau bawa kamu ke suatu tempat supaya kamu bisa nenangin diri. Saya tuh nggak mau lihat karyawan saya cemberut terus kayak gini. Luki, bisa aja deh. Pokoknya semua karyawan di kantor harus ceria, ya. Apalagi kamu karyawan yang paling spesial buat saya. Mimi kan udah sehat. Kenapa sih masih harus di kamar terus? Kan pemulihan. Mimi istirahat dulu sampai bener-bener sembuh. Pipi nemenin Mimi kok, tenang aja, ya.
Oh, Mimi tuh khawatir mikirin Putri dari tadi, Pi. Mimi telepon Putri dulu ya. Ya nggak apa-apa, telepon aja Mi. Halo, Put. Halo Bu, Kamu gimana, sayang? aku sekarang masih di jalan. Soalnya tadi aku makan siang dulu sama Mama. Sekarang aku langsung mau ke kantor dulu karena banyak banget kerjaan yang harus aku selesain. Kamu nggak apa-apa, sayang. Karena suara kamu beda loh, Put. Kamu kayak abis nangis ya. Kamu kenapa, sayang? Enggak kok Bu, semuanya baik-baik aja, Ibu nggak perlu khawatir. Ini aku udah mau sampai kantor Bu, jadi aku tutup teleponnya ya. Nanti kita ketemu di rumah aja. Iya, sayang. Ya udah, kita ketemu di rumah ya. Ya Bu, sampai ketemu ya. Maafin aku Bu. Aku nggak bisa jujur ke Ibu kalau aku barusan ketemu sama omanya Pangeran. Dan aku masih kepikiran sama omongan Oma. Lebih baik sekarang aku jujur sama Pangeran. Karena aku khawatir kalau Pangeran masih nekat dan gak mau pisah sama aku. Mungkin aja Oma akan bertindak nekat dan ngancam Pangeran untuk ninggalin rumah. Atau bahkan ninggalin Oma. Dulu emang Pangeran pernah ninggalin rumah waktu ribut sama papanya. Tapi sekarang aku gak mau semua itu terjadi lagi. Buat kamu. Buat aku. Enggak, buat kucing. Ini buat siapa lagi? Buat kamu lah. Nih, ini minumannya. Pegang dulu. Nih, saya tuh sengaja kesini buat beliin kamu ini. Croissant. Kamu suka kan? Thanks ya. Sama-sama. Yaudah dimakan dong. Dudukin. Bukain. Nih, nasi hangat. Ya, tapi kayaknya kurang deh. Saya belinya cuma satu. Yaudah saya beliin lagi ya. Nggak usah. Ini cukup banget kok. Malah lebih dari cukup. Kamu mau bikin aku gendut ya? Emangnya kenapa kalau kamu gendut? Hah? Gak masalah lagi. Justru malah lucu tau. Dan gak masalah juga buat saya. Maksudnya? Maksudnya saya bakal mencintai kamu apa adanya. Walaupun kamu gendut, keadaan kamu kayak gimana pun. Saya tetap mencintai kamu. Ini bener-bener ya? Nggak mau lah. Jelek nanti kalau itu. Justru kalau kamu gendut, ntar nggak ada orang yang suka lagi sama kamu selain saya. Nah gitu dong kamu senyum. Nggak usah galau, nggak usah cemberut lagi gara-gara kepikiran sama omongan Maura. Harusnya habis liburan itu pikiran kamu bisa lebih fresh. Bisa jauh lebih tenang. I get it. Gue lega bisa lihat Mel tertawa kayak gini. Meskipun gue tahu kalau sebenarnya Mel berusaha nyembunyiin kegalauan dia. Kenapa Mi? Mimi tuh mikirin Putri, Pi. Apalagi kan Putri sekarang udah tahu sakitnya apa. Selama ini kita nutupin dari dia. Yang Mimi takutin lagi juga ya, omanya Pangeran bisa jadikan makin neken Putri. Ya, kalau menurut Pipi bisa aja terjadi Mi. Omanya Pangeran maksa Pangeran untuk ngikutin kemauannya ya bisa aja.
seandainya nih, Pi, seandainya di kemungkinan terburuk kalau pangeran tetap milih Putri, berarti dia harus ninggalin omanya kan? Mimi yakin keadaan dia pasti berbeda saat itu. Dia pasti kehilangan segalanya kan, Pi. Saat itu Pipi mau kan perhatiin pangeran. Iya, paling enggak Pipi bisa nawarin dia kerjaan di perusahaan Pipi. Kamu tenang aja. Urusan pangeran, urusan Pipi. Nanti Pipi kasih kerjaan yang bagus untuk dia. Udah kamu tenang aja, nggak usah mikirin itu ya. Makasih ya, Pi ya. Hei, mau Pipi masakin lagi nggak capcay? Kamu kan tahu, capcay buatan Pipi. Gak ada yang lawan, mau chef manapun juga. Rasanya gurih, mantep, pas lah pokoknya. Mau Pipi masakin lagi nggak? Capcaynya sih emang rasanya mantep sih. Nggak ada yang ngalahin. Tapi bukan Pipi kan yang masak, ngaku. Pipi tahu. Pipi ya tahu dong Mimi. Tapi makasih ya Pi ya. Karena Pipi udah berusaha buat Mimi. Iyalah, dari siang sampai sore Mi, nggak berhasil. Maura! Maura, kamu bisa kembali ke perusahaan ini. Asal kamu menuruti semua keinginannya Oma. Maaf Oma, Maura nggak bisa. Permintaan Oma ini nggak berat kan? Ini bukan tindak kejahatan. Ini justru demi kebaikan. Oma menuntut aku untuk mengikuti semua apa yang Oma mau. Dan menurut Oma itu bukan tindakan kejahatan? Permisi Oma. Saya harus bisa meyakinkan Maura untuk kembali ke perusahaan ini dan nurutin semua permintaan saya. Karena saya tahu, kemarin Maura cuma pura-pura tunangan sama Tristan. Maura, kamu nggak apa-apa? Put, harusnya kamu bilang sama Pangeran. Kalau Pangeran itu harusnya berterima kasih sama saya. Karena saya udah banyak berkorban buat kalian berdua. Bukannya malah ngasih tahu ke Mel soal pertunangan pura-pura aku sama Tristan. Tapi, Put, aku emang gak minta balas budi dari kalian berdua. Tapi seenggaknya kalian bisa lihat betapa aku mencintai Tristan. Kalian juga bisa lihat perjuangan aku untuk mendapatkan Tristan, Put. Aku tahu, Tristan emang belum mencintai aku sekarang. Tapi aku yakin suatu saat nanti dia pasti akan mencintai aku sama seperti aku mencintai dia. Maura, tunggu! Maura, harusnya kamu sadar, sampai kapanpun Tristan tidak akan pernah mencintai kamu. Dan kamu malah akan sakit hati, karena selalu mengharapkan cintanya. Sekarang kamu dengarkan Oma ya. Oma minta agar kamu kembali ke Pak. Aku tahu kenapa Oma ditinggalin Opa Sanu. Karena Opa mencintai perempuan lain. Dan sampai detik ini Oma masih nggak percaya sama yang namanya cinta sejati. But I believe Oma, cinta sejati itu ada. Semua orang berhak memperjuangkan cinta sejatinya.
dan Maura akan melakukan hal itu.